Selamat datang ke channel PTKI Novel Suara. Selain novel ini, kita juga punya novel seru lainnya di menu playlist. Mohon teman-teman bantu support untuk bagikan dan meng-subscribe, biar channelnya terus berkembang. Selamat mendengarkan. Bab 41, Bubuk Penambah Ki. Penatua kedua, apakah ujiannya sudah selesai? Xiaoyan bertanya dengan lembut sambil melihat tulisan emas di monumen tersebut. Dia perlahan-lahan melepaskan tangannya sambil melihat ke arah tetua kedua yang kebingungan. Oh, ujiannya sudah selesai, tetua kedua tersadar dari kebingungannya setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia menganggukkan kepalanya dengan panik, meskipun matanya masih bergerak ke sana kemari. Tetua itu jelas masih dalam keadaan terkejut. Untuk meningkatkan 5 Duan Qi dalam setahun. Sungguh perkembangan yang cepat, benar-benar mengerikan. Tetua kedua masih tenggelam dalam pikirannya dan menatap pemuda di hadapannya dengan emosi yang rumit. Namun, keraguan yang ada di mata tuanya menghilang saat menghadapi kenyataan. Kata-kata berwarna emas itu berangsur-angsur memudar dari monumen dan kembali menjadi warna hitam pekat. Meskipun kata-kata emas itu telah menghilang, para penonton tetap diam. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan. Di panggung tinggi, sesepuh kedua terbatuk dan akhirnya dia berhasil menarik perhatian penonton kembali. Ujian seremonial telah selesai. Sesuai dengan aturan, Xiaoyan akan menerima satu tantangan. Mereka yang berada di bawah peringkat Doze akan diizinkan untuk menantangnya, siapa yang akan maju. Tetua kedua berteriak sambil menatap generasi muda. Jika upacara kedewasaan dianggap sebagai ujian untuk mengetahui seberapa tinggi Doqi seseorang, maka tantangannya adalah menguji kemampuan teknik Do seseorang. Pada akhirnya, dalam pertarungan hidup dan mati, teknik Do akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hasilnya. Setiap klan menaruh perhatian pada kemampuan teknik Do sama besarnya dengan Doqi seorang Doze. Setelah mendengar pernyataan tetua kedua, keributan kecil pecah di antara hadirin. Generasi Xiao yang lebih muda saling memandang sementara kepengecutan mengatupkan bibir mereka. Kata-kata emas di monumen hitam, 8 Duan Qi, telah mencabik-cabik pikiran apapun yang ada di hati mereka tentang kemenangan mudah. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membanggakan kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Xiaoyan. Xiaoyan berdiri diam di peron dan dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arah teman-temannya. Setiap kali matanya menatap seorang pemuda, dia akan segera mundur. Dasar pengecut. Melihat anggota klan di sekitarnya yang ketakutan, Xiaoning mencaci maki dengan nada mengejek. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berpakaian hitam di atas panggung dengan penuh tantangan dan hendak melangkah ke atas panggung ketika sebuah tangan ramping menariknya kembali. Sambil mengernyitkan dahinya, Xiaoning menatap adiknya dan berkata dengan tidak senang, "Apa?" Xiaoyu menghela nafas dan menjawab, "Dia berada di level 8 Duan Qi, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya." Mulut Xiaoning sedikit berkedut, dia juga ragu-ragu. Namun ketika matanya beralih ke Suner di dekatnya, yang menyambutnya adalah pemandangan Suner yang menatap hangat ke arah Xiaoyan dengan ekspresi lembut dan menyenangkan yang belum pernah ditujukan kepadanya. Sambil menggertakkan giginya dengan ganas, Xiaoning menepis tangan Xiaoyu dengan kecemburuan dan kemarahan muncul di wajahnya yang masih agak kekanak-kanakan. "Memangnya kenapa? Sudah lebih dari 1 tahun sejak aku mencapai 8 Duan Qi, apakah menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya, yang baru saja mencapai 8 Duan Qi?" Melihat Xiaoning yang wajahnya dipenuhi dengan sifat keras kepala dan cemburu, Xiaoyu tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Setelah berhenti sejenak, dia mengeluarkan pil hijau dan mengelusnya dengan lembut dengan sedikit rasa enggan, sebelum menyodorkannya ke tangan Xiaoning. Dia berbisik, "Ini adalah pil tingkat 2, bubuk penambah Qi, yang memberikan kekuatan Doze untuk waktu yang singkat. Namun, konsekuensinya adalah jika dikonsumsi, seseorang akan terbaring di tempat tidur selama sebulan ke depan. Jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan." Mendengar itu, Xiaoning menggenggam pil itu dengan gembira, sambil berkata, "Dengan ini, aku pasti akan memberi orang itu pelajaran." Xiaoning mengerutkan kening dan memperingatkannya, "Jangan terlalu gegabah. Biarkan dia menderita sedikit saja. Kamu tidak boleh melukainya terlalu parah atau bahkan kakek tidak akan bisa melindungimu. Dia, yang sekarang bukan lagi orang cacat yang tidak berguna seperti di masa lalu." Ya, aku sudah tahu," kata Xiaoning acuh tak acuh, mengangguk sedikit. Sambil tersenyum masam, dia menatap Suner, dengan bangga berkata dalam hatinya, "Aku akan memberitahumu, orang itu hanyalah bantal dengan sarung bersulam." Peribahasa Cina, orang yang menarik dari luar tapi tidak berharga. Dengan senyum dingin, Xiaoning menepis tangan Xiaoyu dan melompat ke atas panggung sambil berteriak, "Aku akan menantangmu." Mendengar itu, tatapan semua orang beralih ke Xiaoning dan perasaan menjadi pusat perhatian membuat ekspresi bangga di wajahnya semakin meningkat. Melihat Xiaoning yang berjalan mendekat, alis tetua kedua berkerut. Menatap ke arah kursi tamu, seperti yang diduga, dia melihat tetua pertama dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Sambil mendesah pelan, dia menegur dalam hatinya, "Dasar bodoh. Apakah kamu masih berpikir bahwa Xiaoyan masih orang lumpuh yang tidak berguna seperti dulu?"
Xiaoning tidak menyadari kerutan di wajah tetua kedua dan mengambil langkah besar ke depan, dia menyeringai dengan arogan, Xiaoyan, biarkan aku menguji kecakapan bertarungmu. Sambil mendongak malas melihat Xiaoning di depannya, Xiaoyan bahkan tidak repot-repot menjawab. Melihat Xiaoning sudah mencapai tengah panggung, tetua kedua tidak punya pilihan selain berseru dengan keras, Xiaoyan telah ditantang oleh Xiaoning. Xiaoyan, apakah kau menerima tantangannya? Kau tidak akan lari dari tantanganku, kan? Sun Er sedang memperhatikan, sebaiknya kau tidak mengecewakannya, sambil membelai pil yang tersembunyi di lengan bajunya, kepercayaan diri Xiaoning meningkat dan sambil melihat gadis cantik dan tenang di bawahnya, dia berkata kepada Xiaoyan dengan senyum dingin. Bodoh, Xiaoyan bergumam dalam hati, mengusap hidungnya. Di depan semua orang, dia mengangguk dan berkata dengan tenang, saya terima. Melihat Xiaoyan mengangguk, tetua kedua menghela napas sekali lagi dan melambaikan tangannya. Saat dia mundur dari panggung, dia merendahkan suaranya hingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar dan berkata, ingat, kendalikan kekuatan kalian. Jangan saling melukai. Xiaoning melengkungkan bibirnya sementara Xiaoyan mengangkat bahu acuh tak acuh. Saat tetua kedua meninggalkan panggung, udara di atasnya menjadi tegang. Pertarungan akan segera terjadi. BTTH Bab 42 kamu kalah. Dengan pengumuman itu, tatapan semua orang tertuju pada dua pemuda di panggung dengan penuh minat. Semua orang penasaran dengan pemuda ini yang telah menciptakan keajaiban lagi setelah 3 tahun. Apakah ia memiliki bakat yang sama dalam teknik Do seperti yang ia miliki dalam kultivasi Doqi? Apakah ia memiliki kecepatan belajar yang sama mengerikannya? Di panggung tamu, Xiaozan mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiaoyan di atas panggung dengan ekspresi sedikit gelisah di wajahnya. Meskipun Doqi Xiaoyan telah berkembang melampaui harapan Xiaozan, dia belum pernah melihat Xiaoyan pergi ke aula teknik Do dan mencari teknik Do, dia juga tidak pernah melihatnya berlatih teknik Do sama sekali. Perlu dicatat bahwa latihan teknik Do berbeda dengan latihan Doqi. Jika seseorang ingin mempelajari teknik Do tingkat huang rendah, yang dibutuhkan hanyalah kerja kerasnya sendiri, yang dapat dipahami hanya melalui coba-coba. Namun, teknik tingkat menengah atau bahkan tinggi akan membutuhkan lebih dari itu, diperlukan instruksi pribadi dari instruktur teknik klan. Selama beberapa tahun terakhir, Xiaozan tidak pernah mendengar Xiaoyan mendatangi instruktur klan manapun untuk mempelajari teknik Do. Di sisi lain, Xiaoning secara teratur meminta bantuan mereka untuk mempelajari teknik tersebut. Menurut pemahaman Xiaozan, 8 Duan Xiaoning telah menguasai 3 teknik Do Huang tingkat menengah dan 1 tingkat tinggi. Salah satu teknik tersebut akan menempatkannya 1 langkah lebih maju dari petarung lain di tingkat yang sama. Baginya, Xiaoyan akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran ini. Haha. Pemimpin klan Xiao, apa yang akan kau katakan? Apakah kemenangan mungkin diraih tuan muda, Xiaoyan? Di samping Xiaozan, Yafei, yang matanya tertuju pada tribun, bertanya dengan senyum lembut. Xiaozan meredakan amarahnya terhadap Xiaoning dan berkata dengan tenang, Yan Er tidak begitu mahir dengan teknik Do saat ini. Terlebih lagi, dia baru mencapai 8 Duan, sementara Xiaoning telah mencapai tahap itu selama lebih dari setahun. Sungguh disayangkan, tetapi saya khawatir kemungkinan anak saya menang tidak akan terlalu tinggi. Oh, benarkah? Yafei perlahan mengedipkan bulu matanya yang panjang, matanya yang memikat menyapu ke sekeliling saat dia menatap malas ke arah pemuda berpakaian hitam yang tenang di atas panggung. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil, membuat wajahnya tampak cantik dan dewasa, saat dia berkata, aku tidak tahu mengapa tetapi aku sangat percaya diri pada tuan muda Xiaoyan. Aku pikir dia bisa mengklaim kemenangan dalam pertarungan ini. Xiaozan terkejut, lebih tepatnya, terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dia terdiam sejenak sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya, semoga saja kata-kata Nona Yafei menjadi kenyataan. Menghadapi Xiaoyan yang masih berdiri, Xiaoning mencibir dan mengepalkan kedua tangannya saat ia bersikap agresif. Doqinya yang samar mengalir melalui dirinya saat ia berlari ke depan, memberinya tampilan yang lebih mengancam. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap, kaki Xiaoning melesat dari tanah dan mendekatkan dirinya ke Xiaoyan. Dan, tanpa ragu sedikit pun, Xiaoning mengepalkan kedua tangannya, masing-masing kukunya berkilau seperti logam. Berdiri di sana, kurang dari setengah meter dari Xiaoyan, Xiaoning berhenti sejenak. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencakar leher Xiaoyan. Teknik Do tingkat huang tengah, cakar yang tercabik. Xiaoyan menatap cakar-cakar yang mendekat dengan acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat satu telapak tangan yang melengkung ke dalam dan tiba-tiba meluruskannya, menyebabkan gaya dorong yang besar. Merasakan tekanan Doqi yang luar biasa, wajah Xiaoning menjadi pucat seolah-olah dia baru saja dipukuli. Dia kemudian terhuyung mundur 10 langkah sebelum akhirnya berhenti. Di sana, Xiaozan menatap ke bawah dengan takjub dari teras di atas. Di sampingnya, Yafei tersenyum manis. Dia memperhatikan dengan saksama, bibir merahnya menempel lembut di cangkir teh giok putihnya, menyeruput tehnya perlahan. Anak ini, dia benar-benar harta karun yang tersembunyi. Yafei merenung, bibir menawannya menyeruput minuman dari cangkirnya sekali lagi. Apa, teknik Do apa ini?
Xiaoning bertanya sambil mengusap bagian dadanya yang sakit, wajahnya pucat pasi. Xiaoyan meliriknya dengan dingin sebelum menundukkan kepalanya. Nama, telapak api, cukup hambar, tetapi teknik itu dapat melepaskan kekuatan yang sangat kuat, yang membuat Xiaoyan senang. Wajah Xiaoning bergetar karena marah melihat Xiaoyan mengabaikannya, rahangnya mengatup rapat saat dia menyerang Xiaoyan sekali lagi. Dengan telapak tangan terentang keluar, Xiaoyan menyipitkan matanya ke arah Xiaoning yang mendekat dan membiarkan mulutnya membentuk seringai kejam. Tangan kanannya perlahan-lahan terurai lalu tiba-tiba tertutup. Sebuah kekuatan tarik yang dahsyat muncul dari telapak tangannya. Teknik Do tingkat Suan, tangan vakum. Melihat tangan Xiaoyan semakin dekat, Xiaoning tanpa sadar menjejakkan kakinya lebih kuat ke tanah. Namun, kekuatan yang digunakan tidak cukup. Dia merasa dirinya tertarik dan diarahkan ke tinju itu. Tubuh Xiaoning terbang melengkung ke arah Xiaoyan yang memiliki senyum aneh terukir di wajahnya. Meskipun tubuh Xiaoning ditarik, dia tidak bisa menahan senyum saat dia semakin dekat. Dia tertawa dengan firasat buruk saat Doki mulai mengembun di tinjunya. Tinju besi, teriak Xiaoning dengan tangan terkepal erat. Semburan ki yang tajam keluar menciptakan gema yang dalam yang bergema di udara. Jika dia bisa mengenai bahu Xiaoyan, dia akan menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada lengannya. Bagi Xiaoning, Xiaoyan tampaknya tidak memperhitungkan kemungkinan serangan balik. Iron Fist, teknik Do tingkat Huang tinggi dengan jumlah kekuatan yang lumayan. Diperlukan Doki minimal 7 duan untuk dapat mempelajarinya dan mempraktikkannya. Sambil menyipitkan mata sedikit setelah merasakan ki yang tajam di udara, Xiaoyan menghembuskan napas perlahan. Menyalurkan Doki ke seluruh tubuhnya, dia berseru dalam hati, teknik Do tingkat Sun, telapak api. Berpikir keras dengan penuh keyakinan, Xiaoyan mengeluarkan gelombang ki dari telapak tangannya. Bang! Suasana menjadi berat saat sebuah kekuatan tak terlihat dengan kejam mendorong kembali sosok Xiaoning yang sedang terbang. Kekuatan yang menarik dan menolak pada Xiaoning segera membuat wajahnya pucat pasi. Puci! Kedua kekuatan itu saling bertarung, sehingga terjadi kebuntuan sesaat. Pada akhirnya, Xiaoning terlempar ke belakang, jatuh ke tanah sejauh 10 meter. Tubuhnya bergetar di tanah saat ia perlahan-lahan memuntahkan darah dari mulutnya diikuti erangan menyedihkan. Melihat Xiaoning yang telah lumpuh total dan kemudian dengan tenang melihat sekelilingnya, Xiaoyan perlahan menurunkan tangannya dan berkata dengan suara pelan, kamu kalah. BTTH Bab 43 Xiaoyan yang kuat. Melihat Xiaoning secara langsung tanpa berkata apa-apa, Xiaoyan diam-diam berjalan meninggalkan panggung. Dengan cepat, obrolan keras muncul dari para penonton, yang masih belum sepenuhnya melupakan keterkejutan sebelumnya, hati mereka perlahan mulai bergejolak cepat sekali lagi. Generasi muda klan Xiao tercengang saat melihat Xiaoning yang muntah darah. Sebagai rekan, mereka tentu menyadari kemampuan bertarung Xiaoning. Di generasi termuda klan Xiao, selain Sun Er, sangat sedikit yang bisa menyaingi Xiaoning. Namun saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Hasil yang tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang tidak siap. Di antara penonton, Xiao Yu memandang Xiaoning yang kalah dengan cepat, pipinya yang cantik memperlihatkan semburat merah samar sementara mulutnya menganga melihat pemandangan yang luar biasa itu, bahkan hatinya pun ikut terkejut. Setelah beberapa saat, Xiao Yu perlahan-lahan memulihkan ketenangannya, leher putihnya yang ramping mendapatkan kembali warna kemerahan alaminya. Dia bergumam pelan, bajingan ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berlatih teknik Do baru sambil berusaha keras untuk mendapatkan kembali Doki aslinya? Hehe, bukan hanya Doki Tuan Muda Xiaoyan cukup kuat, teknik Do-nya juga sangat terlatih. Pemimpin klan Xiao pasti menghabiskan banyak waktu untuknya. Di panggung tamu, meskipun Yafei sudah siap secara mental sejak awal, dia terkejut dengan penampilan Xiaoyan. Dia mengedipkan matanya dengan menggoda saat dia menghadap Xiao Zhan yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin mempelajari teknik Do yang mendalam, maka ia harus memiliki seorang instruktur yang mengetahui trik-trik teknik Do tersebut. Tampaknya Yafei percaya bahwa Xiao Zhan telah mengajari Xiaoyan secara pribadi. Mendengar apa yang dikatakan Yafei sebelumnya, Xiao Zhan tertawa getir, menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin mengajari Xiaoyan Doji, dia tidak mungkin mengajari Xiaoyan teknik Do yang menarik seperti itu. Bahkan dengan pemahamannya tentang teknik Do di klan Xiao, dia belum pernah melihat teknik Do seperti itu. Oleh karena itu Xiao Zhan hanya bisa sampai pada satu kesimpulan, teknik Do yang digunakan Xiaoyan bukan berasal dari klan Xiao. Karena itu bukan teknik Do dari klan kita, dari mana Xiaoyan mempelajarinya? Xiao Zhan curiga dan melihat ke arah para ahli di klan, mencari jawaban. Namun yang dilihatnya hanyalah tatapan aneh yang ditujukan kepadanya. Menatap tatapan mata mereka, Xiao Zhan menatap kosong dan sebelum menyadari apa arti tatapan mata itu, mereka mengira dia menolong Yan Er. Sambil mengerutkan bibirnya, Xiao Zhan tidak ingin memberikan penjelasan dan kembali menatap putranya. Anak nakal ini, dia pasti punya banyak rahasia. Gumamnya dalam hati. Di atas panggung, masih tersisa sosok Xiaoning yang masih terkapar.
Tetua kedua menggelengkan kepalanya tak berdaya karena terkejut dan mengamati Xiaoyan dengan tatapan rumit. Pemuda itu menundukkan kepalanya sebentar, wajahnya yang lembut namun muda tampak tenang. Tidak ada jejak kesombongan atau kesombongan yang muncul di wajahnya, bahkan setelah kemenangannya. Sambil mendesah, tetua kedua mengangkat tinggi telapak tangannya yang kering dan hendak mengumumkan dengan lantang bahwa pertandingan telah berakhir ketika wajahnya tiba-tiba menoleh ke kiri. Di kejauhan, Xiao Ning, yang sebelumnya tergeletak di tanah, tiba-tiba melompat seperti seekor jaguar. Dokinya yang samar meningkat secara dramatis saat kakinya menginjak lantai panggung kayu dengan kuat. Berlari ke depan, setiap kali kakinya mendarat di panggung, serpihan kayu akan melompat dari panggung. Kedua matanya yang dingin kembali terfokus pada Xiaoyan dan mulut serta wajahnya yang berlumuran darah berubah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Dasar bajingan, waktunya kau pergi ke neraka. Xiao Ning, hentikan. Peristiwa yang tiba-tiba itu membuat tetua kedua teralihkan perhatiannya, tetapi dia segera berteriak. Namun, pada saat ini, pikiran Xiao Ning hanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, dia menutup telinga terhadap tetua kedua. Mengambil keuntungan dari serbuk penambah Qi tingkat 2, dia menggertakkan giginya dengan marah sambil melotot ke arah Xiaoyan, dan segera menyerbu untuk menyerang. Perubahan mendadak di lapangan menyebabkan keributan di antara penonton. Di teras tamu, Xiao Zhan dan orang-orang di sekitarnya dapat mendeteksi apa yang baru saja terjadi. Xiao Ning sekarang memiliki kekuatan Douzi. Dia meminum serbuk pengumpul Qi. Seru Ya Fei yang berpengetahuan luas setelah dia melihat peningkatan kekuatan Xiao Ning yang tiba-tiba, wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Dasar bajingan, ekspresi Xiao Zhan berubah muram. Dia menghantamkan tangannya ke meja, retakan-retakan kecil terpancar keluar akibat benturan itu. Dengan tatapan tajam, dia melotot ke arah tetua pertama, dasar bajingan tua, jika sesuatu terjadi pada anakku, bahkan nyawa cucumu sendiri tidak akan cukup sebagai kompensasi. Saat ini, Xiaoyan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiao Ning. Jika Yan Er mengalami cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran aturan oleh Xiao Ning, bahkan dengan dukungan tetua pertama untuk Xiao Ning, klan tidak akan dengan mudah melepaskannya. Saat Xiao Zhan melotot ke arah tetua pertama, wajah keriput tetua pertama mulai bergetar. Ia mulai tergagap. Jika Xiaoyan adalah Xiaoyan lemah yang sama seperti sebelumnya, maka luka serius tidak akan berarti banyak. Tapi sekarang, klan bahkan akan berpaling dari tetua pertama sebelum menyerahkan orang ini yang memiliki kemungkinan menjadi Do Huang. Teriakan tetua kedua tidak berpengaruh, Xiao Ning sudah berada dalam jarak satu lengan dari Xiaoyan, dan tangannya ditutupi dengan lapisan doki yang tebal saat dia meraung, tinju gunung besi. Dengan peningkatan kekuatan, kali ini, Iron Mountain Fist mengirimkan gelombang kejut yang besar, jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan itu meniup rambut Xiaoyan ke belakang, memperlihatkan sepasang mata hitam yang tenang namun dingin. Menghadapi serangan Xiao Ning, Xiaoyan tiba-tiba tidak mundur. Ia mengepalkan tangan kanannya dan perlahan-lahan bersiap. Kemudian, setelah jeda singkat, ia melesat maju seperti anak panah yang terlepas dari tali busur. Tetua kedua menghentakkan kakinya karena marah ketika melihat Xiaoyan berhadapan langsung dengan Xiao Ning yang datang dan berteriak frustrasi, "Idiot!" Ledakan oktan. Sambil berteriak tertahan di dalam hatinya, tinju Xiaoyan bertabrakan dengan tinju Xiao Ning di bawah tatapan ngeri tetua kedua. Bang! Kedua tinju itu bertemu di udara. Tiba-tiba, wajah Xiao Ning yang bengkok mulai berubah pucat pasi. Sekali lagi darah mulai mengalir dari mulutnya, menodai wajahnya. Dengan ekspresi apatis di wajahnya, lengan baju Xiaoyan berkibar saat dia melayangkan pukulan lain ke arah Xiao Ning, menghantamnya keluar lapangan bagaikan daun yang diterpa badai. Melihat pemandangan ini, tetua kedua di panggung tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup napas dingin. Sejak saat itu, melihat barisan belakang pemuda berpakaian hitam itu, dia tampak menjadi misterius. BTTH Bab 44 Kamu ingin mengujiku. Melihat Xiao Ning yang tampak seperti berada di ambang hidup dan mati, para penonton kembali terdiam. Mata para penonton menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. Tidak seorang pun benar-benar yakin tentang apa yang baru saja terjadi, mereka semua melihat Xiao Ning tiba-tiba memperoleh peningkatan kekuatan dan kemudian melihatnya dikalahkan dengan cepat. Mereka tidak menyangka akan melihat Xiao Ning, setelah peningkatan kekuatan, menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius dari satu pukulan. Menatap ke arah lapangan dari panggung tamu, tangan putih mutiara Ya Fei menutupi bibir merahnya, payudaranya yang besar bergerak sementara seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Sungguh teknik Dou yang kuat. Level berapa itu? Level Xuan. Bagaimana mungkin? Ya Fei tersentak, jantungnya berdebar kencang saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Dou level Xuan tidak hanya langka tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Ya Fei perlahan kembali ke dunia nyata. Sekali lagi mengalihkan pikirannya ke teknik Dou milik Xiaoyan sebelumnya, alisnya berkerut saat dia memikirkan sesuatu. Jika aku ingat dengan benar, teknik Dou tertinggi dari klan Xiao adalah teknik tingkat Xuan Fissure of the Lion yang cocok dengan metode Qi tingkat Xuan Raging Lion. Benar.
Berdasarkan apa yang kulihat, teknik Do itu jelas bukan Fissure of the Lion. Ya Fei menatap cangkir teh gioknya yang diletakkan dengan lembut di tangannya yang seputih bunga lili. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya, mungkinkah teknik Do itu tidak diajarkan kepadanya oleh Xiao Zhan? Matanya yang indah berkedip malas saat dia melirik Xiao Zhan dengan memiringkan kepalanya tanpa terlihat. Sambil melihat, dia bisa melihat keterkejutan sesaat di wajah Xiao Zhan saat dia juga menyadari bahwa teknik itu bukanlah teknik klan. Jika Xiao Zhan tidak mengajarinya, Ya Fei merenung, dadanya yang berkembang dengan baik condong ke bawah saat kuku-kuku gioknya melilit cangkir tehnya. Saat dia mengingat kemahiran yang ditunjukkan Xiao Yan dengan teknik Do tersebut, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati, lalu bocah ini, dia memiliki guru misterius yang mengajarinya di belakang punggung klannya. Kalau tidak, teknik Do tingkat Xuan tidak dapat dikuasai secepat itu melalui percobaan dan kesalahan dengan sedikit pengalaman. Untuk dapat mengajarkan teknik Do tingkat Xuan, kekuatan pria misterius itu pasti berada di tahap Dowling. Kita harus menyelidiki masalah ini. Ya Fei berpikir, sambil meletakkan cangkir teh gioknya dengan anggun setelah menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiao Yan dengan saksama, dia berpikir, bocah kecil ini. Dia semakin misterius dari hari ke hari. Aku jadi penasaran. Dowling adalah level di atas Dadoshi yang merupakan level di mana ayah Xiao Yan berada. Ya ampun, Yan milikku ini, dia semakin sulit dilihat. Di samping Ya Fei, Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Eksekusi teknik Do sebelumnya oleh putranya dilakukan dengan sangat baik sehingga dia diam-diam bersorak ketika melihatnya. Dari sudut pandang kerusakan, teknik Do itu setara dengan teknik Do tingkat Xuan milik klan Xiao, Fissure of the Lion. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, Xiao Zhan menghela napas dalam-dalam. Dengan raut wajah sedih, ia berpikir, aku takut ada seseorang yang mengajari Yan di belakangku. Namun, siapa yang mengajarinya? Xiao Zhan menjawab sambil menggaruk dagunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sun yang berada di kejauhan. Pada saat ini, gadis kecil itu sedang meletakkan pipinya di atas tangannya, dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan yang berdiri di tengah sorotan. Mungkinkah itu dia? Sebuah benih rasa ingin tahu tertanam dalam benaknya. Memikirkan betapa dekatnya Sun dan Xiao Yan, Xiao Zhan dengan paksa membenarkan pikiran itu. Di atas panggung, Xiao Yan mengembuskan napas basi saat lengannya yang keras seperti batu perlahan kembali ke keadaan semula. Bahkan lengan bajunya mulai jatuh perlahan dan kembali menjadi kain halus seperti sutra. Sambil memutar kepalanya, Xiao Yan berbalik menghadap Xiao Yu, yang sedang berlari ke depan dan menggendong Xiao Ning yang tak sadarkan diri. Xiao Yan melihat dengan acuh tak acuh dan hatinya tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Jika dia tidak mempelajari dua teknik Do tingkat Xuan, maka tangan kanannya sendiri akan patah oleh serangan Xiao Ning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya maka dia tidak punya alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Sambil memasukkan tangannya kembali ke saku, Xiao Yan berjalan melewati tetua kedua yang tercengang, bertanya, pertempuran sudah berakhir, kan? Sambil menelan ludah, tetua kedua tersadar dan mengangguk sekali. Saat ia mulai mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir, ucapannya disela. Tahan. Di bawah panggung, Xiao Yu menggendong Xiao Ning yang berlumuran darah. Suaranya penuh dengan kebencian. Tetua kedua mengerutkan alisnya, Xiao Yu, apa yang kamu inginkan? Setelah menyerahkan Xiao Ning yang pingsan kepada anggota klan lainnya, Xiao Yu melompat ke atas panggung dengan penuh semangat. Dendam yang ia pendam terhadap Xiao Yan terlihat jelas, Xiao Ning adalah sepupumu yang lebih tua, bagaimana mungkin kau bisa memukulinya dengan begitu kejam? Mendengar pertanyaan Xiao Yu, Xiao Yan mencibir sambil tersenyum jahat, meskipun ini seharusnya hanya sebuah tantangan, dia melanggar aturan. Setelah kalah sekali, dia menelan Ki Gathering Powder dan menyerangku dalam kondisi bertenaga itu. Apakah kau benar-benar berpikir dia menunjukkan belas kasihan padaku? Jika aku tidak melawan, apakah kau akan marah karena aku terluka? Apakah Xiao Ning manusia sementara aku, Xiao Yan bukan? Xiao Yu, selain bias terhadapku, apalagi yang bisa kau lakukan? Dihujani pertanyaan seperti petasan di tali, pikiran Xiao Yu menjadi lamban. Pipinya yang merah memutih lalu dengan cepat memerah karena marah. Dengan sikapnya yang arogan, dia tidak pernah diceramahi di depan umum sebelumnya. Sambil mengembuskan napas untuk menenangkan amarahnya, dia berkata dengan dingin, aku tidak peduli dengan omonganmu, aku hanya tahu bahwa kamu telah melukai adik laki-lakiku. Jadi sekarang, aku menantangmu. Jika kamu memiliki kemampuan, terimalah tantanganku. Xiao Yu, tarik tantanganmu, ini bukan tempatmu. Ini adalah kompetisi untuk mereka yang berada di bawah level Douze, kau tidak memenuhi syarat. Tetua kedua menegur dari samping. Xiao Yu menolak untuk mengalah. Dia menggigit bibirnya dengan marah sambil melotot ke arah Xiao Yan, jangan bilang kau tidak berani menerimanya. Wanita bodoh ini. Dalam hati, Xiao Yan mengumpat dalam kemarahan, pertarungan pertamanya dengan Xiao Ning telah menghabiskan banyak dokinya dan sekarang dia akan bertarung dengan Douze bintang 3. Dia jelas dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Tidak punya nyali untuk menerima tantangan dari seorang wanita. Menatap dingin ke arah Xiao Yan, Xiao Yu merasakan sedikit kegembiraan dan terang-terangan mencibir padanya. Sambil mengusap hidungnya dengan ibu jarinya, mulut Xiao Yan berkedut sedikit dan pupil matanya yang hitam berkilauan dengan menakutkan. Saat Xiao Yan mulai mempersiapkan diri untuk mengalahkan wanita berkaki panjang itu, suara tawa seperti lonceng perak terdengar saat seseorang dengan lembut melayang ke atas peron. Tiba-tiba, terdengar suara memanggil dari peron, "Sepupu Xiao Yu, saudara Xiao Yan sudah lelah dan kau masih menantangnya. Apakah kau mencoba memanfaatkannya? Sepupu Xiao Yu, jika kau benar-benar ingin melawan seseorang, mengapa kau tidak membiarkan Sun Er bermain denganmu?" Bab 45 akhir. Dengan tatapan semua orang padanya, gadis muda itu melompat ke platform tinggi yang mendarat di samping Xiao Yan. Matanya yang indah bergerak lembut sementara bibir merahnya yang cantik mengembang menjadi senyum yang anggun. Melihat Sun Er melompat, Xiao Yan memutar matanya tak berdaya dan bertanya, "Mengapa kamu harus berlari ke sini?" Sun Er tersenyum tipis. Tanpa menjawab, matanya melirik Xiao Yu, yang wajahnya kini tampak rumit. Sambil tersenyum, Sun Er berkata, "Xiao Yu Biao Jie, dibandingkan dengan Xiao Yan, usiamu sedikit lebih tua dan kau bahkan pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih. Dalam kondisi seperti ini, tantangannya agak tidak masuk akal. Jika Xiao Yu Biao Jie membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres, Sun Er akan dengan senang hati membantumu." Mendengar ini, wajah menawan Xiao Yu menjadi berat sementara alisnya berkerut. Menatap Xiao Yan dengan tatapan tajam, dia mencibir dan berkata, "Jangan bilang, kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita." Alis Xiao Yan berkedut. Di matanya, kilatan yang tidak menyenangkan muncul. Pada saat itu, dia hanya ingin menjatuhkan wanita ini ke tanah dan mempermalukannya. Cukup. Sementara ketiganya berdebat, tetua kedua mengeluarkan teriakan marah, membuat mereka bertiga menelan semua kata yang ingin mereka katakan. Dengan ekspresi muram, tetua kedua yang marah itu berjalan ke arah mereka. Berbalik ke arah Xiao Yu, dia berteriak dengan marah, "Di panggung ini, kamu tidak punya hak untuk menantang siapapun. Kembalilah segera. Jika kamu menghalangi upacara yang sedang berlangsung lagi, kamu akan dipaksa untuk tinggal di rumahmu selama sebulan." Setelah melampiaskan amarahnya pada Xiao Yu, tetua kedua menghela napas lega. Menoleh, dia menatap Sun Er tanpa daya, yang sedang memutar-mutar sehelai rambut hitamnya yang halus sambil memaksakan senyum. "Nona muda Sun Er, kau juga harus turun. Tantanganmu juga melanggar aturan." Sun Er mengangkat bahu acuh tak acuh. Menganggukkan dagunya yang halus, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kemudian, dia berbalik ke arah Xiao Yan dan diam-diam memasang wajah aneh yang membuatnya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ditegur dengan marah oleh tetua kedua, menggigit bibir merahnya, Xiao Yu yang menawan merasa dirugikan. Setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya beberapa kali lalu mencibir sebelum pergi, "Bajingan kecil, tunggu saja." Melihat akhir yang menggelikan itu, tetua kedua menghela napas panjang. Menoleh, dia menatap pelaku yang berwajah polos. Sambil memaksakan senyum kecil, tetua kedua berdiri di atas panggung dan dengan suara sedingin es, dia berteriak, "Xiao Ning minum pil secara ilegal, oleh karena itu mulai hari ini dia akan dikurung di dalam ruangan selama 3 bulan. Setelah tetua itu selesai berbicara, bisikan-bisikan pun terdengar. Dia berteriak sekali lagi, "Tantangan telah berakhir, Xiao Yan telah menang." Mengenai penjelasan yang tidak perlu tentang apa yang terjadi, Xiao Yan sebenarnya tidak mengemukakan pendapat. Setelah mendengar pernyataan berakhirnya upacara kedewasaan, dia berjalan turun dari panggung. Semua penonton di tribun menatap pemuda itu. Menatap mata takut anggota klannya, Xiao Yan mengusap hidungnya sambil tertawa dalam hati. Setelah upacara Xiao Yan berakhir, berbagai anggota klan naik ke panggung. Namun, di bawah bayang-bayang penampilan Xiao Yan, prestasi anggota klan lainnya meredup. Akhirnya, Sun Er muncul di panggung dan menimbulkan kegaduhan yang cukup besar. Douze yang berusia 15 tahun, prestasi ini hanya sedikit lebih rendah dari prestasi Xiao Yan sebelumnya. Meskipun prestasi Sun Er masih cukup luar biasa, banyak yang hadir di upacara itu tahu bahwa dia adalah mutiara paling cemerlang di klan. Oleh karena itu, meskipun mereka masih terkejut, mereka tidak terlalu terkejut dibandingkan dengan keterkejutan mereka di akhir penampilan Xiao Yan. Upacara kedewasaan berlangsung dari pagi hingga sore. Pada akhirnya, lapangan dipenuhi suara kekaguman sebelum akhirnya kosong dengan cepat. Namun, sepasang mata yang putus asa terus menatap pemuda berjubah hitam yang baru saja membuat keajaiban menjadi kenyataan. Melihat akhir dari upacara kedewasaan, Xiao Yan menghela napas pelan. Semua tatapan itu tak tertahankan baginya. Sambil menggelengkan kepala, dia berdiri untuk pergi. Hari ini, penampilan Xiao Yan GG benar-benar membuat orang terkesiap karena takjub. Bau harum tiba di dekatnya dan tawa Sun Er yang lembut seperti lonceng perak menyelimuti Xiao Yan. Sambil menyentuh hidungnya Xiao Yan mulai tertawa. Awalnya, aku juga percaya bahwa Xiao Yan GG tidak tahu teknik do apapun, tetapi siapa yang mengira bahwa kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Sambil membawa tangannya yang halus di belakang punggungnya, Sun Er mengikuti di belakang Xiao Yan sambil memiringkan kepalanya sedikit ke samping.
Senyumnya penuh dengan emosi. Haha, aku sama sekali tidak merahasiakannya sepertimu, Sun Er. Terakhir kali di aula teknik Do itu juga tidak terlalu umum. Sudut mulut Xiaoyan melengkung ke atas saat dia berbalik dan berbicara. Mendengar itu, Sun Er terdiam. Matanya yang indah membentuk bulan sabit saat dia tertawa keras dan berkata, pengetahuan Xiaoyan GG benar-benar seimbang. Jika kamu benar-benar tertarik dengan teknik Do itu, Sun Er bisa mengajarimu. Sambil mengangkat bahu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Menggigit lebih dari yang bisa kunyah tidak akan membantu. Ini adalah sesuatu yang aku pahami dengan jelas. Bagaimana dengan metode Qi? Penolakan Xiaoyan tidak terduga bagi Sun Er, tetapi matanya yang hitam dan cerdas berputar sebelum dia mendapat ide. Berhenti, Xiaoyan menyipitkan matanya dan berkata dengan ambigu, tidakkah kita bisa masuk ke aula metode Qi untuk mencari metode Qi dalam 5 hari? Petik 2. Teknik tertinggi klan Xiao hanyalah Suan tingkat menengah, Raging Lion. Lagi pula, Xiaoyan tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Sun Er menggunakan tangan kecilnya untuk menyingkirkan sehelai rambut hitamnya yang halus. Dia mengerutkan mulut mungilnya dan sepertinya dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut, Sun Er bisa mencoba mendapatkan metode Suan Qi tingkat tinggi untuk Xiaoyan GG, bagaimana? Gadis ini, benar-benar kaya, level Suan tinggi, paling tidak harganya beberapa ratus ribu. Sambil mendesah dalam hati, Xiaoyan memaksakan senyum. Jika dia tidak secara kebetulan bertemu dengan Yao Lao, mungkin akan cukup sulit baginya untuk menjembatani kesenjangan antara Sun Er dan dirinya. Bahkan jika bakat bawaannya tidak kurang, hanya latar belakang Sun Er yang misterius adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan. Diam-diam dia membelai cincin sederhana dan polos itu. Hatinya tenang karena dia tahu bahwa cincin itu akan menjadi rahasianya untuk menjadi kuat lagi. Sambil menatap Sun Er, Xiaoyan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, suaranya yang lembut mengandung keteguhan hati, tidak perlu. G ini akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menjadi kuat. TLG, saudara. Sun Er berhenti. Mengedipkan matanya yang tajam, dia menatap punggung Xiaoyan yang tak henti-hentinya. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba tersenyum, sepertinya. Pada akhirnya, Xiaoyan GG, kamu benar-benar memiliki orang misterius di belakangmu. Ya, apakah aku perlu memeriksanya? Dengan ekspresi agak termenung, dia menempelkan jari di dahinya. Setelah berdiri diam beberapa saat, Sun Er menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lebih baik biarkan saja dia sendiri. Kakak Xiaoyan benci jika ada yang mencoba ikut campur. Karena guru misterius ini telah mengajarinya sebanyak itu, dia mungkin tidak akan menyakiti kakaknya. Xiaoyan yang marah. Setelah upacara kedewasaan, Xiaoyan akhirnya bisa beristirahat. Hari-harinya yang biasanya disibukkan dengan latihan, menjadi lebih santai. Meskipun bahan-bahan yang sebelumnya dibelinya untuk ramuan dasar hampir habis, Xiaoyan tidak mempertimbangkan untuk membeli lagi. Saat ini, dia akhirnya telah melangkah ke Duan Qi ke-8 dan pada tingkat ini, manfaat ramuan dasar hampir tidak ada apa-apanya. Sekarang meskipun ramuan dasar sudah tidak berguna lagi, Yao Lao menahan diri untuk tidak menggantinya dengan yang baru. Sebaliknya, ia menyuruh Xiaoyan untuk menggunakan waktu ini untuk bersantai dan menenangkan kondisi mentalnya. Cara berlatih yang sebenarnya adalah berlatih dalam beberapa sesi dan beristirahat di sela-sela sesi. Berlatih sampai mati bisa menjadi bumerang dan membawa seseorang ke jalan yang salah. Selama hari-hari yang santai dan menyenangkan ini, Xiaoyan, yang terbiasa bekerja keras setiap hari, merasa sangat bosan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Setiap hari, dia hanya akan menemani Sun Er berkeliling kota. Namun, terkadang dia akan pergi ke balik gunung untuk melatih teknik Do-nya. Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian keluarga Xiao. Kemanapun dia pergi, tatapan penuh hormat tertuju padanya seperti bayangan. Dan beberapa sapaan penuh hormat di sana-sini membuat Xiaoyan bertanya-tanya tentang perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah penampilannya. Peng! Di tengah hutan lebat dan rimbun di pegunungan belakang, bayangan mirip monyet yang tampak kuat menghindar dan melompat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia bergerak cepat dan lincah melewati hutan, menghindari semua rintangan di jalannya. Kemudian, dengan suara keras, sebuah pukulan yang mengandung ki dan kekuatan yang dahsyat memecahkan batang pohon yang lebarnya setidaknya 2-3 meter. Retakan pada pohon itu menyebar terus-menerus, dan akhirnya, dengan suara bang, pohon itu patah menjadi 2. Dengan gesit menghindari pohon yang tumbang, Xiaoyan melompat ke atas sebuah batu. Ia mengarahkan tangan kanannya ke pakaiannya yang tergantung di pohon tumbang itu dan sebuah spiral kekuatan tiba-tiba muncul, menarik pakaian itu ke telapak tangannya. Sambil menyeka keringat di keningnya, Xiaoyan mengembuskan udara dan perlahan-lahan mengenakan pakaiannya. Mengenakan pakaian yang berantakan, alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Dia menyipitkan matanya saat melihat ke arah luar hutan dan tertawa kecil. Mulut Xiaoyan tersenyum muram saat dia menyingkirkan dedaunan di bahunya dan mulai berjalan keluar dari hutan. Di tengah hutan, cahaya matahari menyinari tubuhnya, meresap ke tulang-tulangnya dan memberikan perasaan hangat dan nyaman di lubuk hatinya.
Sambil menutup matanya saat menyesuaikan diri dengan sinar matahari, Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya dan melihat sosok seorang wanita di atas batu yang tidak terlalu jauh darinya. Matahari menyinari sosok gadis tinggi anggun yang ramping, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menawan, terutama sepasang kakinya yang panjang, ramping, dan seksi. Sambil menatap Xiao Yu yang sedang duduk dengan tenang di atas batu, Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan perlahan berjalan menuju batu raksasa itu. Ia menatap ke atas ke arah kecantikan yang tanpa ekspresi itu, tatapannya jatuh pada kedua kakinya yang sensual, berlama-lama di sana selama lebih dari sesaat. Ia kemudian mendengus dan mengeluarkan komentar angkuh, "Kakimu indah. Tidak perlu memamerkannya." Hanya dengan beberapa patah kata saja, wajah Xiao Yu yang dingin dan menawan berubah menjadi gelap. Dadanya sedikit naik turun, Xiao Yu menggertakkan giginya dan menjawab dengan dingin, "Tahukah kau mengapa aku datang mencarimu? Untuk memukulku?" Xiaoyan menarik tangannya dari hidungnya dan menebak dengan santai sambil tertawa kecil. "Adikku terluka parah karena pukulanmu dan sekarang terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Karena kau begitu kejam, aku, sebagai adiknya, tidak bisa membiarkannya dipukuli tanpa pembalasan." Sepasang mata indah Xiao Yu melotot ke arah Xiaoyan, penuh kebencian. Mulutnya membentuk seringai sinis, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan mencibir, "Kalau begitu, katakan padaku, dari sudut pandangmu, dalam situasi seperti itu, haruskah aku tetap diam dan menerima serangannya, membiarkannya mematahkan lenganku?" Xiao Yu menggigit bibir merahnya. Dia masih menatap Xiaoyan dengan keras kepala, matanya dipenuhi kebencian yang tidak berkurang sedikit pun. "Tidak, jika dia benar-benar menghancurkan lenganku, hatimu hanya akan berduka untukku yang malang itu paling lama beberapa menit. Dengan begitu, kau tidak akan merasa bersalah. Kau bahkan tidak akan peduli jika aku lumpuh selama sisa hidupku. Haha, itu masih cerita lama lagi. Kau, Xiao Yu, dengan kepribadian sepertimu, yang suka membeda-bedakan tanpa alasan, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku benar-benar membenci orang sepertimu. Jika saudaramu manusia, bukankah aku juga manusia?" Kemarahan Xiaoyan meningkat dengan setiap kalimat dan pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa vulgar. "Persetan denganmu. Dada besar tapi tak punya otak, itulah cara terbaik untuk menggambarkan wanita bodoh sepertimu. Xiaoyan, dasar bajingan kecil. Tutup mulutmu." Wajahnya berubah marah, berubah menjadi hijau dan putih karena frustrasi. Akhirnya, Xiao Yu menyerang, tidak tahan lagi dengan Xiaoyan setelah kutukan terakhirnya. Melihat wajah cantik Xiao Yu berubah pucat, sorot mata Xiaoyan dipenuhi amarah yang membara saat dia mencibir dan mendecakkan bibirnya, hatinya sedikit gembira. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Yu perlahan meredakan amarah di hatinya dan menggunakan kakinya yang panjang dan menggoda untuk melompat turun dari batu besar. Dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan bajingan kecil sepertimu lolos begitu saja hari ini." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan, dengan anggun menggerakkan tubuhnya yang halus, kaki kanannya terentang ke depan dengan siulan udara saat dia dengan kejam mengarahkan tendangan ke kedua kaki Xiaoyan. Dengan gerakannya yang tiba-tiba, Xiaoyan hanya bisa mengumpat dan segera melompat mundur, nyaris menghindari tendangan Xiao Yu. Tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu, kamu hanyalah seorang Duan Qi tingkat 8. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kesombonganmu mungkin akan mencapai langit." Melihat Xiaoyan, yang terus-menerus menghindari serangannya, dia tertawa dingin saat kakinya yang panjang dan ramping menari-nari di udara seperti badai. Tendangan keras itu menghasilkan hembusan angin kencang, melemparkan dedaunan di tanah. Xiao Yu, yang memiliki kekuatan Douze bintang 3, jauh lebih kuat daripada Xiao Ning. Dalam serangan cepat seperti itu, Xiaoyan bahkan tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik, ia hanya bisa menghindar. Meskipun hanya mampu menghindari tendangan Xiao Yu yang tak henti-hentinya, wajah Xiaoyan tetap tenang. Ia menyipitkan mata sedikit dan dengan tatapan tajam ia terus mencari kelemahan lawannya untuk dimanfaatkan. Xiaoyan menangkis rentetan tendangan Xiao Yu dengan tangannya, tetapi setiap kali memukul, lengannya terasa sedikit lebih sakit. Sungguh, sepertinya Xiao Yu bukan orang bodoh, dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Xiaoyan dan meskipun serangannya tampak agresif, serangan itu paling-paling hanya akan menyebabkan cedera jangka pendek. Melihat sosok Xiaoyan yang tergesa-gesa mundur, bibir merah Xiao Yu terangkat puas. Dia melangkah maju sedikit dan sekali lagi dengan ganas bersiap untuk melancarkan serangan. Namun saat ia mulai menyerang, Xiaoyan yang sejak awal selalu menghindar tiba-tiba berubah dari seekor domba jinak menjadi seekor serigala ganas. Dengan telapak tangan Xiaoyan yang melengkung mengarah padanya, Xiao Yu merasakan sebuah daya isap yang kuat tiba-tiba menariknya dan ia terhuyung ke depan. Saat tubuhnya condong ke depan, Douqi dalam tubuh Xiao Yu dengan cepat terkumpul di kakinya. Dia hendak berdiri tegak di tanah, namun, daya isapnya tiba-tiba menghilang dan sebagai gantinya muncul daya dorong yang kuat. Dengan tarikan dan dorongan, Xiao Yu akhirnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur beberapa langkah, tiba-tiba terjatuh dan mendarat di pantatnya. Tiba-tiba didorong jatuh oleh ledakan keterampilan Xiaoyan yang tiba-tiba, Xiao Yu tampak sangat terkejut.
Dia benar-benar lupa untuk segera bangkit kembali dan ketika dia akhirnya tersadar dari linglungnya dan mencoba bereaksi, sesosok yang menyerupai harimau ganas turun dari langit dan menjepitnya dengan kuat ke tanah. Bajingan, tuan ini akan memperkosamu hari ini. TL, perlu dicatat bahwa novel ini tidak, saya akan membiarkan bab berikutnya menjelaskannya. Memar di wajahnya dan luka di sekujur tubuhnya membuat Xiao Yan menahan napas sementara kedua tangannya menempelkan denyut nadi Xiao Yu di pergelangan tangannya yang pucat. BTTH Bab 47 Penghujatan. Xiao Yu terkejut setelah mendengar kata-kata kasar Xiao Yao. Setiap detik berlalu, saat dia melawan dengan sekuat tenaga, wajahnya semakin memerah karena kelelahan dan amarah. Namun, Xiao Yan terbukti lebih kuat, dia mulai mencengkeram pergelangan tangan Xiao Yu lebih erat, menyebabkan tangannya perlahan mati rasa. Setelah berjuang sia-sia untuk waktu yang singkat, Xiao Yu terpaksa menyerah pada usahanya yang sia-sia. Dia merasa sangat malu, melotot ke arah Xiao Yan. Dadanya yang besar sedikit terangkat, saat dia memarahinya, bajingan kecil. Lepaskan aku. Xiao Yan membuka mulutnya, meringis karena rasa sakit yang dirasakannya akibat memar. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menunduk sambil mencibir. Membiarkanmu pergi. Apa aku dipukul tanpa alasan? Aku bilang aku akan memperkosamu hari ini. Mendapati seseorang yang jauh lebih muda darinya menjepitnya dan juga orang itu mengancam berulang kali akan memperkosanya, Xiao Yu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa karena dia sangat yakin bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan hal seperti itu. Sambil memutar pergelangan tangannya, Xiao Yu tetap tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa mengerjapkan mata dan mendengus melihat absurditas situasi ini. Dasar bajingan kecil, kau bahkan belum dewasa. Katakan hal-hal itu saat kau sudah benar-benar dewasa. Karena kejantanannya dipertanyakan, Xiao Yan segera mengerutkan alisnya. Menundukkan kepalanya, dia dengan jahat menjawab, kau ingin mencobaiku. Merasa agak terancam oleh tatapan tajam Xiao Yan, Xiao Yu menelan ludah. Karena dia orang yang sombong, dia tidak mau menyerah. Dia malah dengan keras kepala mengangkat dagunya yang seputih salju dan dengan senyum dingin mengejek, jika kau berani mencoba, aku akan mengebirimu. Sambil mengerutkan bibirnya, Xiao Yan merasa frustrasi saat menatap wanita ini. Jika ditanya, Xiao Yan, meskipun sangat kesal dengan Xiao Yu, tidak ingin melakukan kejahatan yang mengerikan seperti pemerkosaan. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia tetap sepupunya yang lebih tua. Tetapi, mengingat situasinya, jika Xiao Yan mundur, bukankah penderitaannya akan sia-sia? Matanya sedikit menyipit, Xiao Yan menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dengan ganas, dia mendorongnya ke bawah dan menekan tubuhnya dengan erat. Gerakan tiba-tiba Xiao Yan membuat Xiao Yu tertegun dan mulutnya terbuka sedikit, dia masih belum menyadari keterkejutannya karena telah diperkosa. Saat Xiao Yan mengabaikan Xiao Yu yang tiba-tiba terdiam, ia dengan cepat menjepit kedua tangan Xiao Yu dengan tangan kirinya ke tanah. Pada saat yang sama, tangan kanannya merayap ke bawah kaki Xiao Yu yang jenjang dan ramping, membelainya. Xiao Yan telah lama memahami satu hal, ia sangat menghargai kakinya, bahkan sangat tinggi, bahkan ketika mempertimbangkan fakta bahwa kakinya menjerat hati para pria. Saat merasakan tangan Xiao Yan di kakinya, Xiao Yu menegang, lalu menjerit keras. Dengan telinganya yang sedikit berdenging, Xiao Yan selesai menyentuhnya dan melompat menjauh seperti monyet, lalu segera lari menuruni gunung. Dia tahu bahwa gadis itu akan menjadi gila setelah diperlakukan seperti itu. Teriakan itu terus berlanjut cukup lama sebelum perlahan mereda. Wajah Xiao Yu memerah karena marah dan matanya berkobar dengan amarah yang membara saat dia menatap ke bawah kekaburan yang hampir tak terlihat di kaki gunung. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak tajam, Xiao Yan, dasar bajingan kecil. Aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping. Sosok yang jauh itu tetap diam, lalu menghilang diam-diam dari pandangannya tak lama kemudian. Bajingan, bajingan, bajingan. Melihat sosok Xiao Yan menghilang, raut wajahnya berubah jelek saat dia menghantam tanah di sebelahnya dengan kedua tinjunya. Setelah melampiaskan amarahnya dengan memukul-mukul pemandangan di dekatnya, Xiao Yu akhirnya tenang untuk beberapa saat. Dia tersipu saat melihat beberapa jejak tangan samar yang menghiasi kakinya, masing-masing meninggalkan rasa kebas di kakinya. Xiao Yu menggertakkan giginya dan menopang dirinya sendiri, melawan rasa lemah yang menyiksa tubuhnya dan ingin menangis saat melihat pakaiannya yang berantakan. Dia tidak hanya gagal memberi pelajaran pada bocah kecil itu, dia juga dimanfaatkan olehnya, hasil pertemuan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Mengingat kembali tindakan Xiao Yan, Xiao Yu merasa malu dan marah. Namun kali ini, dia tidak menghunus pedang dan mengejarnya seperti yang dia lakukan beberapa tahun lalu. Dia sudah dewasa sekarang dan tentu saja tidak bisa bersikap seperti sebelumnya, membiarkan semua orang di klan tahu bahwa pahanya telah disentuh oleh bocah nakal itu. Xiao Yu berdiri di sana sambil berpikir sebentar, sebelum menghentakkan kakinya dan mengumpat dengan suara pelan, bajingan kecil, sebaiknya kau tidak memberiku kesempatan, kalau tidak, semuanya tidak akan baik. Xiao Yu mengernyitkan hidungnya, membiarkan rambut hitamnya yang halus berkibar tertiup angin. Ia membersihkan debu dari pakaiannya yang berantakan, merapikannya sedikit, lalu dengan agak lesu mulai berjalan perlahan menuruni gunung.
Setelah berlari menuruni gunung dengan gelisah, Xiaoyan segera bersembunyi di balik semak-semak di kaki gunung dengan keringat dingin mengalir di punggungnya. Baru setelah melihat Xiao Yu lewat, dia bisa menghela napas lega. Dia mengusap hidungnya dan tanpa sadar mengayunkan lengan kanannya di depan dada dan meraih lengan satunya. Sambil menatap dengan ekspresi melamun di wajahnya, dia berbisik, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, menyentuhnya sekarang terasa jauh lebih baik. Ai, di hadapan wanita bodoh ini aku tidak pernah bisa menahan amarahku. Sepertinya keluhan masa kecilku benar-benar lebih dalam dari biasanya. Xiaoyan tertawa getir sambil memutar lehernya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menyingkirkan pikiran itu. Setelah sekali lagi mendapatkan kembali ketenangan pikirannya yang dulu, dia perlahan melangkah keluar. Berjalan menjauh dari tempat persembunyiannya, Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan dengan agak malu menoleh untuk melihat gadis berpakaian hitam yang bersandar di pohon di kejauhan. Dia tertawa canggung, Sun Er, apa yang kamu lakukan di sini? Sun Er yang jauh bersandar malas di pohon. Ikat pinggang ungu di pinggangnya yang kecil berkibar bebas tertiup angin saat matanya yang indah menyapu Xiaoyan. Senyum palsu tersungging di wajahnya saat dia berkata, Xiaoyan GG, aku baru saja melihat Xiao Yu berjalan dengan marah. Mungkinkah kau memprovokasi dia lagi? Sambil malu-malu menyentuh hidungnya, Xiaoyan melangkah maju dan terkekeh pelan, siapa yang tahu kenapa dia dalam suasana hati yang buruk lagi. Melihat Xiaoyan yang tertawa, Sun Er tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Setiap kali Xiaoyan GG bersama Xiao Yu, dia pasti tidak dapat berpikir jernih dan melakukan beberapa hal yang mengejutkan. Mendengar perkataan Sun Er, Xiaoyan merasa sedikit bersalah namun dia mengangkat bahunya tanpa dosa dan berkata, kau tahu, aku terpaksa melakukannya. Sambil tertawa pelan, Sun Er mengerutkan bibir kecilnya. Kedua tangannya ditaruh di belakang punggungnya, kecantikan anggun gadis itu sungguh mengharukan. Besok adalah hari untuk pergi ke paviliun metode Qi untuk mencari teknik baru. Xiaoyan GG harus bersiap, katanya sambil pergi tetapi suara itu masih terdengar. Bab 48 Paviliun Metode Qi. Berdiri di tengah kelompok, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat paviliun raksasa di depannya dan mendesah, mengagumi pemandangan menakjubkan di hadapannya. Pada papan nama di depan gedung itu terdapat 3 kata terukir, Paviliun Metode Qi, yang memancarkan kemegahan kuno. Papan nama di depan memiliki sedikit warna kuning dan ditambah dengan retakan dan penyok yang menutupi tubuhnya, jelaslah bahwa tempat ini telah melalui perubahan waktu. Ini adalah tempat paling penting di seluruh klan Xiao, Paviliun Metode Qi. Setiap metode Qi yang dikumpulkan klan selama ratusan tahun terakhir semuanya disimpan di sini. Teknik-teknik ini adalah fondasi yang membuat klan Xiao mempertahankan statusnya hingga hari ini. Sebagai tempat terpenting bagi klan, keamanan di paviliun sangat ketat. Pada hari-hari lainnya, tempat ini pada dasarnya adalah tempat terlarang yang bahkan anggota klan Xiao dilarang masuk. Baru setelah upacara kedewasaan, tempat ini akan dibuka sementara untuk klan. Sambil menyipitkan matanya, Xiaoyan sekilas menyapukan pandangannya ke beberapa sudut tersembunyi di paviliun yang tertutup oleh bayangan. Persepsi jiwanya yang tajam memberitahunya bahwa setiap gerakan yang dilakukan di tempat ini diawasi dengan ketat oleh para penjaga yang bersembunyi. Di beberapa tempat tersembunyi di dalam paviliun, Xiaoyan menyadari bahwa aura kuat mengintai tanpa terlihat. Tampaknya klan tersebut benar-benar sangat menghormati paviliun metode Qi ini. Xiaoyan menoleh sedikit, lalu bertukar pandang dengan Sun Er. Keduanya menyadari ada senyum di mata satu sama lain. Jelas, para penjaga yang bersembunyi di sekitar area itu telah terdeteksi oleh mereka berdua. Saya sudah mengumumkan peraturan mengenai masuk ke paviliun metode Qi berkali-kali di masa lalu, jadi saya tidak akan mengulanginya secara rinci lagi. Singkatnya, setelah memasuki paviliun metode Qi, kalian semua harus kembali dalam waktu 2 jam. Selain itu, setiap orang hanya diizinkan untuk memiliki satu metode Qi yang sesuai dengan atribut mereka. Kalian tidak boleh mengambil lebih dari itu. Jika ada yang mencoba menyelinap pergi dengan lebih banyak, orang itu akan kehilangan haknya untuk mendapatkan metode Qi. Karena itu, kalian semua sebaiknya berhati-hati. Berdiri di puncak tangga, tatapan memerintah Xiao Zhan menyapu para pemuda di bawahnya saat dia mengatakan ini dengan nada serius. Ya. Teriak kelompok itu dengan penuh semangat sebagai balasan. Semua orang menatap paviliun raksasa itu dengan penuh hasrat. Memperoleh metode Qi yang lebih baik sama saja dengan mendapatkan keunggulan atas rekan-rekannya, secara langsung menempatkan diri mereka di posisi terdepan. Ini selalu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap anggota klan. Karena kalian semua sudah paham aturannya, mari kita mulai. Xiao Zhan mengangguk puas. Ia melangkah mundur dan memperlihatkan pilar batu di depan pintu paviliun. Pilar itu tingginya sekitar 1 meter dan di atasnya terdapat bola kristal bening. Dengan gerakan tangannya, 2 pengawal yang ada di belakang mulai mendorong pintu hitam besar itu. Pintu itu berderit pelan saat terbuka. Setelah menentukan atributmu, kamu boleh memasuki paviliun. Ingat, saat masuk, ikuti jalan yang ditandai dengan atributmu. Jangan sampai kamu salah jalan. Sambil menganggukkan kepala ke arah kerumunan, Xiao Zhan memberi isyarat agar ujian dimulai.
Melihat sinyal Xiao Zhan, seorang pemuda di depan dengan gembira melompat ke tangga. Saat dia meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal, cahaya hijau samar muncul. Atribut angin. Oke, kamu boleh masuk. Xiao Zhan melirik bola kristal itu dan mengangguk sambil tersenyum. Karena seseorang telah memimpin, semua orang di bawah tidak bisa lagi tinggal diam. Satu persatu, mereka bergegas menaiki tangga, dan setelah menentukan atribut mereka, menyerbu paviliun metode Qi secara massal. Melihat kerumunan orang di sekitarnya mulai menipis, Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Sun Er, ayo kita lihat teknik apa yang bisa kita dapatkan. Sun Er mengulurkan tangannya dengan manis. Metode Qi Clan itu sebenarnya tidak menarik baginya sama sekali. Namun, karena Xiaoyan tertarik, dia akan dengan senang hati menemaninya. Karena mereka berdua tidak terburu-buru, baru setelah semua orang masuk mereka mulai berjalan perlahan menaiki tangga. Melihat ini, Xiao Zhan hanya bisa menatap mereka dengan pandangan tak berdaya. Xiaoyan menyeringai lebar pada Xiao Zhan dan menyentuh bola kristal itu dengan telapak tangannya. Cahaya merah menyala, beberapa kali lebih terang dari sebelumnya, menyala, menandakan ketertarikan pada atribut api. Xiao Zhan sudah tahu sifat anaknya sendiri, jadi ekspresinya tetap tidak berubah. Dengan anggukan kecil, matanya tiba-tiba melesat ke sekeliling dan kemudian dia melangkah maju tanpa diketahui. Sambil terbatuk, Xiao Zhan membungkuk ke depan dan berkata dengan suara lembut, "Jalan api, jalur 3, kamar 43. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Zhan, Xiaoyan awalnya terkejut, tetapi langsung merasa geli saat menyadari bahwa ayahnya sebenarnya menyalahgunakan wewenangnya demi putranya. Setelah mengangguk hampir tak kentara, Xiaoyan berdiri di samping untuk mengamati. Sekarang giliran Sun Er yang diuji. Sun Er menatap bola kristal yang berkilau itu dan ragu sejenak. Kemudian, sambil menggelengkan kepalanya dengan ekspresi enggan, dia dengan lembut menyentuh bola kristal itu dengan jarinya yang ramping. Setelah Sun Er menyentuhnya, bola kristal yang tadinya tenang tiba-tiba kembali memancarkan cahaya merah. Untuk sesaat, bola itu menjadi sepanas dan menyilaukan seperti bola api. Tercengang oleh bola kristal yang kini telah berubah menjadi bola api, mulut Xiao Zhan sedikit terbuka saat dia tanpa sadar menarik napas tajam. Bola api itu bertahan selama beberapa saat dan baru setelah Sun Er menarik jarinya api itu perlahan padam. Setelah cahaya itu padam, terlihat berbagai retakan tipis menutupi seluruh bola kristal. Melihat bola kristal yang hampir pecah dengan getir, Xiao Zhan hanya bisa menghela napas. Menatap Sun Er dengan tatapan yang tampaknya penuh dengan makna tersembunyi, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat masuk." Cih, tubuh api yang murni sekali. Sayang sekali dia tidak terlahir dengan ketertarikan pada atribut kayu. Kalau tidak, dia pasti terlahir sebagai alkemis. Sementara Xiaoyan masih terkejut dengan kejadian yang terjadi di hadapannya, dia mendengar suara Yao Lao yang dipenuhi dengan keheranan. Mengangguk pelan dalam hatinya, Xiaoyan menatap Sun Er yang berjalan ke arahnya. Sambil mengangkat bahu, dia berbalik dan berjalan ke paviliun metode Qi. Tatapan mata Xiao Zhan tertuju pada dua orang yang berjalan berdampingan ke paviliun metode Qi, lalu kembali menatap bola kristal itu. Bola kristal itu akhirnya pecah menjadi beberapa bagian dengan suara kaca. Dia mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar luar biasa. Gadis Sun Er ini tidak hanya memiliki temperamen yang baik, dia juga sangat cantik. Namun, latar belakangnya juga sangat mengerikan. Dia jauh lebih baik daripada Nalan Yanran itu. Kalau saja Yan Er bisa memiliki pengantin seperti dia, betapa menyenangkannya itu. Setelah mengutarakan pikirannya dengan lantang, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, mengejek dirinya sendiri. Ia tidak percaya bahwa ia benar-benar memiliki khayalan yang begitu liar. Sementara Xiao Zhan tengah menertawakan dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa Sun Er yang hendak memasuki paviliun, menegang sementara telinganya yang halus berputar, persis seperti bola kristal tadi, berwarna merah menyala dan memikat. Bab 49 memilih metode Qi. Suasana agak redup setelah melewati pintu yang gelap gulita. Cahaya lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekeliling, memberikan paviliun yang luas itu suasana yang dalam dan tenang. Paviliun itu memiliki beberapa lorong lebar yang bercabang dari pintu masuk utama. Di awal setiap lorong, terdapat prasasti besar yang menggambarkan unsur-unsur yang terkandung di setiap lorong. Mata Xiaoyan menyapu setiap lorong sebelum akhirnya berhenti di lorong api di paling kiri. Sambil meraba hidungnya, dia menoleh ke samping. Namun, yang muncul di hadapannya adalah Sun Er yang tersipu malu. Terkejut, dia bertanya, "Sun Er, ada apa?" Setelah tersadar kembali oleh suara Xiaoyan, wajah merah Sun Er malah semakin memerah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih secara bertahap sebelum dia mengernyitkan hidungnya ke arah Xiaoyan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, ayo cepat cari metode Qi." Xiaoyan memasang ekspresi bingung, namun kemudian menunjuk ke arah lorong api dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Sun Er mengangguk acuh tak acuh sementara semburat merah masih terlihat di wajahnya. Sambil melirik wajah mungil Sun Er yang menawan, jantung Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang.
Ia bergegas memimpin jalan, hanya menatap lurus ke depan. Lorong api bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Di setiap jalur, bayangan beberapa anggota klan dapat terlihat samar-samar. Jalan api, jalan ketiga. Setelah melirik sekilas, Xiaoyan menuntun Sun Er langsung ke jalan ketiga. Apa yang ada di dalam jalan setapak ini tampak seperti dunia yang sama sekali berbeda. Di kedua sisi jalan setapak, beberapa meter terpisah satu sama lain, terdapat pintu-pintu kayu berwarna merah tebal. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar tetapi di dalam setiap pintu yang terbuka terdapat tirai cahaya merah samar. Tirai merah ini merupakan sejenis penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, tirai ini juga berfungsi sebagai ujian akhir bagi para pemuda klan. Jika seseorang ingin memperoleh metode Qi di dalamnya, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan penghalang ini. Sudah cukup banyak anggota klan yang memasuki jalan ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan ganas menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Sesekali, suara penghalang yang pecah terdengar, disertai dengan sorak-sorai perayaan yang bergema dari dalam paviliun. Selama waktu itu, mereka yang masih menyerang penghalang dengan sekuat tenaga tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan wajah penuh iri. Xiaoyan dan Sun Er perlahan berjalan menyusuri jalan setapak, sedikit menikmati diri mereka sendiri, memperhatikan para anggota klan di kedua sisi, yang terbakar dengan semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiaoyan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di sampingnya. Nomor itu menunjukkan 37. Ia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum bergegas maju. Akhirnya, ia berhenti di depan pintu bernomor 43 dan berkata dengan riang, "Jadi, ini dia." Di dalam jalan setapak itu, masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitar. Mereka semua tercengang ketika melihat Xiaoyan berhenti di depan kamar nomor 43. Kamar ini sebenarnya memiliki penghalang terberat di jalan setapak itu. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang cukup terampil telah mencoba untuk menembus penghalang itu, namun, mereka semua menabrak dinding. Tanpa mempedulikan tatapan terkejut yang ditujukan padanya, Xiaoyan perlahan meletakkan telapak tangannya di penghalang cahaya itu. Xiaoyan GG, dengan melakukan ini, apakah yang Paman Xiao lakukan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi? Melihat tindakan Xiao Zhan, Sun Er mengedipkan matanya dengan jenaka dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum geli. Setelah mengukur ketebalan penghalang itu, Xiaoyan menoleh dan menjawab dengan pura-pura galak, "Gadis kecil, lebih baik kau bersikap seolah-olah kau tidak melihat atau mendengar apapun. Kalau tidak." Terhibur dengan ekspresi Xiaoyan, Sun Er tersenyum dan mengerutkan wajahnya yang cantik. Tingkah laku kekanak-kanakan seperti ini langsung membuat orang-orang di sekitarnya terbelalak. Setelah membalas dengan senyum menggoda, Xiaoyan mundur 2 langkah dan berdiri dengan kedua kakinya sedikit terbuka. Perlahan, dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Kemudian, doki di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi mengikuti jalur tertentu dengan kecepatan tinggi. Sun Er bersandar malas di dinding, lekuk tubuhnya yang indah terbungkus sempurna dalam pakaian ketatnya. Saat ini matanya tertuju erat pada Xiaoyan yang sedang mengumpulkan dokinya. Di dalam mata yang berkedip itu, api keemasan pucat berkelap-kelip. Hah! Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menendang tanah. Dengan putaran tubuhnya yang cepat di udara, punggungnya kini menghadap penghalang. Selanjutnya, siku kanannya ditarik saat suara derit angin yang menusuk terdengar. Akhirnya, dia meninju penghalang cahaya merah itu dengan keras sambil memutar tubuhnya. Ledakan oktan. Sambil berteriak dalam benaknya, tinju Xiaoyan menghantam penghalang dengan keras. Seketika, riak-riak mulai menyebar dengan cepat dari tengah penghalang. Hancur! Setelah teriakannya dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut, tirai cahaya merah itu hancur seperti kaca. Xiaoyan menghembuskan napas perlahan. Sambil menggoyangkan lengannya, terdengar beberapa suara letupan dari balik lengan bajunya, sebelum lengan bajunya melunak. Di samping, sambil melihat penghalang merah yang kini hancur, Sun Er menepukkan tangannya pelan dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum berkata, "Itu teknik bertarung yang bagus. Kekuatan serangannya sangat kuat." Xiaoyan mendecakkan lehernya dan meregangkan lengannya sebelum menjawab dengan acuh tak acuh, "Biasa saja." Mendengar pernyataan Xiaoyan, anggota lain di jalan itu tiba-tiba merasakan dada mereka sesak. Teknik pertempuran yang konyol seperti itu hanya biasa saja. Sungguh pernyataan yang menimbulkan trauma. "Hehe, ayo kita pergi dan lihat teknik apa yang tersimpan di dalam." Xiaoyan mengarahkan dagunya ke arah ruangan yang memiliki rona agak kemerahan sebelum memimpin untuk masuk. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang, tetapi ruangan itu tidak terlalu luas. Di tengah ruangan kecil itu ada sebuah meja batu, di mana sebuah gulungan berwarna merah tua diletakkan dengan tenang. Xiaoyan berjalan ke arah gulungan itu dan mengambilnya dengan sedikit geli. Dia membaca kata-kata yang tertulis di bagian belakang gulungan itu, metode Huang Qi tinggi, api yang membakar. Ini memang tidak buruk. Ini sebenarnya adalah metode Qi atribut api terbaik milik klan. Hehe, sepertinya Paman Xiao telah menghabiskan banyak upaya untuk kepentingan Xiaoyan GG. Tawa lembut terdengar dari belakangnya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia merasakan kehangatan di hatinya.
Tiba-tiba, sebuah tangan seputih salju melesat keluar dari belakang Xiaoyan dan mengambil gulungan merah tua dari tangannya. Sambil memiringkan kepalanya sambil memegang gulungan itu, Sun Er berkata dengan lembut, "Xiaoyan GG, meskipun kamu mungkin bisa memperoleh metode Qi tingkat tinggi di masa depan, faktanya, kemajuanmu di masa depan akan ditentukan oleh tingkat teknik latihan yang kamu gunakan saat pertama kali memulai. Metode Qi Huang tinggi, sebenarnya agak rendah." Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum tipis. Melihat ekspresi tenang Xiaoyan, Sun Er sedikit mengernyit, lalu mendesah. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan kuno muncul di tangannya. Warna gulungan itu seperti batu akik merah. Ini adalah metode Xuan Qi tinggi atribut api, manipulasi api. Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut, "Xiaoyan GG tidak perlu menolak tawaranku untuk menyelamatkan mukanya. Sun Er juga tahu bahwa kamu bukanlah orang yang terlalu bertele-tele. Metode Qi tingkat tinggi sangat bermanfaat untuk masa depanmu, jadi." Melihat Sun Er yang memegang gulungan di masing-masing tangannya, Xiao Yao tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala Sun Er, lalu mulai mengambil kembali gulungan itu dengan teknik latihan Hai Huang. Ini dilakukan di bawah ekspresi Sun Er yang agak terluka. "Xiaoyan GG," Sun Er mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Matanya yang berair sangat mempesona untuk dilihat. "Hehe, terima kasih Sun Er. Aku tidak menolak tawaranmu untuk menjaga reputasiku." Sambil tersenyum lembut, Xiaoyan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara pelan di telinganya. "Xiaoyan GG bisa memperoleh metode Qi yang lebih baik lagi." Bab 50 Bantuan. Melihat Xiaoyan meninggalkan ruangan dengan metode Qi, Sun Er menggelengkan kepalanya. Dengan nada tak berdaya, dia berkata, "Untuk saat ini, aku akan percaya padamu." Xiaoyan menatap anggota klan lainnya, semuanya terkejut, sambil berjalan keluar ruangan. Sambil mengangkat bahu pelan, dia menunggu Sun Er sebelum mereka berdua berjalan maju tanpa tujuan, sambil mengobrol santai. Karena mereka punya waktu 2 jam bersama, Sun Er dan Xiaoyan tidak terburu-buru untuk keluar. Karena paviliun metode Qi biasanya terlarang bagi siapapun, ini adalah kesempatan langka untuk berada di sana hari ini. Jadi, mereka memutuskan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tepat saat mereka hendak meninggalkan jalur api, Sun Er dengan santai memasuki sebuah ruangan kecil dan mengambil gulungan metode Xuan Qi rendah. Menemani Xiaoyan, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri lorong-lorong lainnya. Hari ini akan menjadi hari paling berisik sepanjang tahun di paviliun metode Qi. Setiap lorong dipenuhi banyak orang yang berdesakan di antara dinding-dindingnya sementara setiap orang memiliki ekspresi yang sangat gembira di mata mereka saat mereka menabrak tirai energi merah. Setiap kali tirai itu terbuka, teriakan kegembiraan lainnya dapat terdengar. Dalam suasana yang menyenangkan ini, bahkan Xiaoyan memiliki senyum tipis di wajah kecilnya. Berjalan keluar dari lorong lain, Xiaoyan melihat jam. Sambil meregangkan badan, dia tertawa sambil menatap Sun Er, "Kita harus pergi, sudah hampir waktunya." Mengangguk acuh tak acuh, Sun Er mengikuti Xiaoyan di sudut jalan sebelum langsung menuju pintu keluar paviliun metode Qi. Setelah berjalan melewati salah satu jalan setapak, alis Xiaoyan terangkat karena terkejut. Tidak terlalu jauh dari situ, dia bisa melihat gaun merah milik Xiao Mei. Wajahnya yang menawan memerah saat dia terus berjalan di sekitar bagian depan penghalang. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia mencoba segala cara untuk mendapatkan metode Qi tetapi tidak dapat menembus penghalang itu. Hari ini, Xiao Mei mengenakan pakaian merah yang indah dengan rok yang agak ketat dan pita yang melingkari pinggangnya, yang mengikat erat pinggangnya. Saat ini, wajahnya yang murni dan cantik tampak cemas sementara alisnya bertautan dengan manis. Para anggota klan di sekitarnya hampir berlomba-lomba untuk berbicara dengannya. Suasana hati Xiao Mei makin memburuk dari detik ke detik, ia hampir putus asa. Sebelum hari ini, ayahnya diam-diam memberitahunya nomor kamar, mengatakan bahwa sangat penting untuk menguasai metode Qi itu. Setelah memikirkan semua metode yang mungkin dan menghabiskan waktu berjam-jam, ia akhirnya memperoleh sedikit informasi dari orang-orang yang bertanggung jawab atas penataan paviliun metode Qi. Ia tahu bahwa jika Xiao Mei bisa memperoleh metode Qi Huang tinggi atribut angin, maka ia akan berada di depan semua orang dalam perebutan kekuasaan. Meskipun ayah Xiao Mei mendapatkan nomor kamar yang tepat, ia lupa memperhitungkan kekokohan penghalang di kamar tersebut. Xiao Mei telah berada di luar kamar selama 1 jam penuh tetapi ia tidak dapat menembus perlindungannya dan meskipun anggota klan lainnya sangat ingin membantunya, mereka bahkan tidak dapat mengguncangnya. Tirai pelindung hanya dapat diserang oleh 1 orang pada satu waktu dan jika penghalang mendeteksi 2 orang atau lebih yang mencoba menerobosnya, penghalang itu akan meningkatkan pertahanannya. Pada akhirnya, itu seperti mencoba menimba air menggunakan ember berlubang. Sekarang, 2 jam telah berlalu. Jika dia tidak dapat segera menghancurkan perlindungan di ruangan itu, maka Xiao Mei akan berakhir dengan tangan hampa. Memikirkan konsekuensi dari tidak dapat memperoleh satu pun metode Qi, mata indah Xiao Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berair. Dengan tatapan mata berkabut, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Menatap sekeliling, alisnya yang indah terangkat saat dia melihat seseorang yang dikenalnya.
Tak jauh dari situ, ada seorang pemuda berpakaian hitam yang memegang kedua tangannya di belakang kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sambil menyeka wajahnya dengan tergesa-gesa, Xiao Mei sudah menyerah, tetapi kemunculan Xiao Yan telah membawa harapan baru. Menghapus jejak air matanya, giginya menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke arah Xiao Yan dengan harapan dia akan membantunya. Anggota klan lain di sekitar Xiao Mei melihat perubahan penampilannya dan mengikuti pandangannya untuk menemukan Xiao Yan. Obrolan pelan mereka perlahan mereda karena tatapan mereka menunjukkan sedikit rasa hormat. Untuk sesaat, jalan setapak yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Bahkan di bawah belasan tatapan, Xiao Yan tetap melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Tanpa melirik ke arah Xiao Mei yang tidak bisa berkata-kata, dia berjalan melewatinya. Dengan bibir merahnya yang sedikit terbuka, Xiao Mei menatap Xiao Yan yang baru saja mengabaikannya, tercengang dengan perlakuan yang diterimanya. Setelah beberapa saat, wajah cantiknya dipenuhi dengan rasa rendah diri, saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemarahan yang muncul dalam dirinya segera menghilang saat dia mengingat sikap yang telah dia tunjukkan terhadap Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. Haha, ini pasti pembalasan, aku benar-benar orang yang menjijikan. Kau menuai apa yang kau tabur. Xiao Mei berjongkok pelan di tanah. Bahunya sedikit berkedut saat teriakan tertahan bergema di lorong yang sunyi. Melihat Xiao Mei yang tampak seperti anak kucing terlantar saat dia duduk di tanah, para pemuda klan di sekitarnya mendesah sedih sambil menggelengkan kepala. Xiao Mei terisak pelan sambil berjongkok di tanah. Namun, tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres di udara dan perlahan mengangkat wajahnya yang menangis, tetapi terkejut. Pemuda yang tadinya berjalan menjauh telah berbalik dan berjalan perlahan ke arah Xiao Mei sambil meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya. Minggir, kata Xiao Yan acuh tak acuh sambil melirik Xiao Mei. Xiao Mei yang terkejut segera pulih, kegembiraan kembali terpancar di wajah cantiknya dan seperti anak yang patuh, dia memberi jalan untuknya. Di bawah tatapan penasaran sekaligus rasa terima kasih dari mereka yang hadir, Xiao Yan berdiri di depan tirai yang melindungi pintu. Dengan telapak tangannya terentang, bocah itu menarik napas pelan. Semua orang terdiam, lalu tiba-tiba bagaikan guntur, dia bergerak. Sambil memutar tubuhnya, Xiao Yan mengangkat kakinya dan seperti cambuk, kakinya melesat maju. Dengan suara, kakinya merobek udara di sekitarnya. Bang! Tendangan kejam itu mendarat di penghalang yang menyebabkan riak-riak berdenyut cepat melaluinya. Akhirnya, penghalang itu hancur di bawah tatapan kaget semua orang. Kakinya tetap berada di udara selama beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan-lahan menurunkan kakinya ke tanah. Sambil memutar lehernya sedikit, dia berbalik dan kemudian berjalan menuju Sun Er yang jauh. Biao Ge, terima kasih, aku minta maaf. Xiao Mei dengan takut-takut berterima kasih kepada Xiao Yan yang lewat di dekatnya. Ya, Xiao Yan melirik gadis yang telah kehilangan semua kesombongannya dan mengangguk kecil sebelum menghilang dari pandangan kagum anggota klan lainnya.